Dan seluruh akhlak kebaikan kita, keburukan kita akan masuk. Makanya ada di pool namanya tafakur untuk menimbang kebaikan keburukan kita tuh sampai di mana. Itu ada, makanya ada tafakur tuh diam jangan bergerak. Itu untuk menilai baik buruknya kita. Kalau Umar bin Khattab itu pakai buku kadang. Takut lupa pakai buku tulis. Hanya pas dibuka tadi pagi kita melakukan apa ya. Terus hanya bisa lihat dari buku kayak diari gitu ya, buku diari gitu. Nah, hanya pas ngeliat ada pelanggaran istighfar dia. Nah, gitu. Jadi ini bisa meresap dan masuk ke dalam otak. Orang soleh atau tidaknya lihat dari akhlaknya, bukan dari casing. Gitu, apalagi yang pakai cadar. Kan? Kayaknya soleh. Tahu-tahu maling, pasti tarik cadarnya berkumis dia. Tarik cadarnya berkumis dia ternyata maling. Jadi dia bukan perempuan gitu perempuan ya seperti itu. Iya. Ada itu terjadi mah, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pemirsa dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Kali ini kita akan membahas, mengupas tuntas mengenai hidayah. Bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kita yang akan dibahas oleh narasumber kita seperti biasa bersama Ustadz Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadz. Ya. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Mengupas tentang kajian hidayah. Iya. Itu bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Betul. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin musyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah pada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema pada kali ini saya akan kupas tuntas tentang masalah hidayah. Ya, tentang petunjuk dari Allah melalui apa sampai ke kita gitu ya. Nah, jadi kita akan kupas dulu hidayah artinya adalah petunjuk. Kalau di Al-Qur'an yang tadi saya baca di Suratul Baqarah ayat 2, zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Nah, jadi kita lingkarin ini hudan. Nah, jadi hukum itu apa ya? Kalau di Nusra maf'ul mutlak ya, milik Allah semata. Hudan itu bahasa Al-Quran hudan, bisa katakan hidayah kalau kita artinya petunjuk. Lil muttaqin untuk orang yang bertakwa. Jadi kajian kali ini kalau kita ingin betul-betul diakui ketakwaannya oleh Allah, maka petunjuk ada di dalam Al-Quran. Nah, hidayah itu terbagi menjadi 5. Jadi Allah itu memberikan hidayah itu ada 5. Nah, dalam tafsir Al-Maroghi, hidayah itu dibagi menjadi 5. Petunjuk itu dibagi menjadi 5. Pertama adalah hidayah itu goriziyah. Yang kedua hidayah itu hawasiyah. Yang ketiga hidayah itu akliyah. Yang keempat hidayah itu ad-diniyah. Yang kelima hidayah itu taufikiyah. Nah, hidayah itu goriziyah ini adalah Allah memberikan petunjuk kepada makhluknya melalui insting. Nah, insting ini seperti kucing, ada anaknya tanpa diajarin tuh bisa netek, bisa seperti itu. Jadi binatang pun punya gitu insting itu. Nah, itu melalui
insting. Dan yang kedua, hidayatu hawasiyah melalui panca indera. Seperti dulu kasusnya Habil dan Habil yang terjadi pembunuhan itu kan. Hanya bingung untuk menguburkan, akhirnya melihat burung berantem jatuh. Nah, kemudian yang satunya ngegali tanah dan burung yang sudah mati dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ditutup. Akhirnya jadi sampai saat ini ada dikubur seperti itu. Jadi mulai dari panca indera. Atau seperti air, kita lihat di gunung. Nah, kemudian dengan lihat itu kayaknya jadi nih. Jadi usaha. Akhirnya terjadilah. Nah, itu mulainya pasti melihat dari kejernihan air yang ada di gunung. Akhirnya menjadi sumber air minum dan menjadi satu usaha. Jadi apa yang kita lihat akan membawa inspirasi. Nah, itu petunjuknya lewat panca indera. Binatang pun elang, misalkan ya. Elang melihat bisa ke bawah, itu makanan misalnya. Nah, itu jadi binatang pun punya sama. Dan yang ketiga ada namanya hidayatu akliyah. Nah, petunjuk melalui akal. Nah, ini binatang nggak punya. Nah, kalau binatang nggak punya segi akal, dia cuma ada gurisia, insting dan juga panca indera, ada rasa. Sampai di situlah gitu ya. Yang keempat adalah hidayatu adiniyah, yaitu petunjuk melalui agama. Timbulnya ada pak kiai, ya kemudian ustadz. Nah, seperti itu karena petunjuk melalui agama. Yang terakhir adalah hidayatu taufikiyah. Nah, ini yang semua ulama pingin tuh yang ini, Mas Agus. Karena taufik itu khalqu qudratit ta'ah. Artinya seseorang dikasih kekuatan hingga menjadi taat. Jadi kita bisa sholat, bisa tahajud, bisa taat kepada Allah dengan seluruh ibadah, bisa Senin Kemis, sedekah dan lain sebagainya itu karena Allah memberikan taufik. Nah, tanpa ada taufik itu nggak bisa bergerak manusia itu. Gitu. Jadi bukan hasil dari diri kita, bukan. Nah, itu pasti ada asbab karena Allah menyayangi atau kertek manusia pengen jadi orang baik, akhirnya Allah kasih hidayah taufik. Akhirnya dia mendadak pengen sholat ke masjid. Gitu ya, asalnya nggak sholat jadi ada keinginan gitu. Nah, taufik itu bisa tertancap 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, makanya dengan istiqomah itu jagalah keistiqomahan kita, karena ketika taufik masuk itu akan kuat ibadah itu. Tapi jangka waktunya kadang 2 tahun, 3 tahun. Artinya misalkan puasa Senin Kemis, kasih kekuatan Senin Kemis, tapi umurnya cuma 5 tahun gitu. Atau ada 3 tahun, sudah 3 tahun kesononya enggak. Nah, jadi dari taufik itu kita harus sering menjaga dan sedikitnya baca doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Gitu, minta kekuatan agar kuat ibadah itu. Seperti itu, maka insya Allah nanti akan terus dijaga oleh Allah, dikasih kekuatan terus. Tapi yang akan kita bahas pada kali ini adalah hidayatu akliyah. Akal itu adalah hal sesuatu yang goib, tidak bisa dilihat. Akal itu kalau ke dokter suruh dibedel ini kepala ini, yang ada itu cuman di belakang batok kepala ini ada yang warna putih yang namanya otak gitu ya. Kasih nama otak. Tapi akal ada di dalam situ. Jadi akal atau pikiran itu sesuatu hal yang goib. Dan akal atau pikiran ini sanggup untuk menyedot apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu akan masuk semua. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Kalau ibarat manusia, jadi kemasuk itu semua. Kalau ibarat kaset kali gitu tadi ya, jadi bisa kerekam memori gitu, memori. Di memori. Nah, sampai ada yang hafal 30 juz masuk. Kalau dibedel kan nggak ada Quran dalam. Oh, bedel mau kagak ada Qurannya. Tapi 30 juz masuk. Coba tebal segini Quran masuk 30 juz. Dan seluruh akhlak kebaikan kita, keburukan kita akan masuk. Makanya ada dipul namanya tafakur untuk menimbang kebaikan keburukan kita tuh sampai di mana. Itu ada, makanya ada tafakur tuh diam jangan bergerak. Itu untuk menilai baik buruknya kita. Kalau Umar bin Khattab itu pakai buku kadang. Takut lupa pakai buku tulis. Hanya pas dibuka tadi pagi kita melakukan apa ya. Terus hanya bisa lihat dari buku kayak diari gitu ya, buku diari gitu. Nah, hanya pas ngeliat ada pelanggaran istighfar dia. Nah, gitu. Jadi ini bisa meresap dan masuk ke dalam otak.
seluruh pengetahuan yang ada, maka dari pengetahuan itu pasti ada namanya ingin mencoba pengetahuan itu. Ketika belajar teori tentang masalah bengkel, akhirnya ingin mencobalah untuk memegang, membetulkan, membongkar mobil, atau memasangnya kembali, atau kerusakannya dari mana, teorinya sudah masuk, tinggal praktek namanya. Gitu. Nah itu namanya dari awalnya pengetahuan. Nah sebelum pengetahuan itu akan terjadi menjadi suatu perbuatan, maka harus ada filter. Karena di sini akan tertumpuk nih, belum disaring gitu mana yang baik, mana yang enggak. Karena seluruh pengetahuan akan masuk, menghina orang, apa semua akan ada di sini. Apa itu filter untuk membongkar? Filter untuk masuknya pengetahuan itu. Kalau di organ tubuh mungkin ada namanya ginjal ya. Jadi ada yang racun harus kemana, seperti itu ya. Ini di filter. Apa filternya ini? Ya itulah namanya Al-Quran. Itu. Makanya untuk orang bertakwa, Al-Quran inilah yang akan memfilter seluruh ilmu pengetahuan. Mana yang harus diperbuat, mana yang jangan diperbuat. Itu. Makanya di Al-Quran akan mengarahkan kita hudan lil muttaqin. Gitu ya. Kalau pakai tajwidnya hudal lil muttaqin. Gitu. Nah seperti itu. Setelah disaring dengan Al-Quran, maka dia akan mawas diri. Terjadilah dua pemahaman, gitu ya. Ada yang harus dilakukan, ada yang jangan dilakukan. Setelah pengetahuan ada Al-Quran, kita ada yang menciptakan, ada yang disukai oleh Allah, ada yang tidak disukai oleh Allah. Bagi orang yang bertakwa, pasti akan menyukai apa yang disukai oleh Allah. Maka ilmu pengetahuannya akan selalu diarahkan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Ceramahnya, berbuat baiknya, apanya. Dan otomatis yang tidak baik, dia tidak akan mengerjakannya. Ada lagi yang satu pihak ini, dengan ilmu pengetahuannya semata-mata hanya untuk mencari uang aja. Uang ratusan ribu semua di otaknya. Gitu. Nah, dia mau buruk, mau enggak, yang penting dapat uang. Mau nyikut, mau membunuh, yang penting saya dapat duit. Jadi ilmu pengetahuannya digunakan semata-mata hanya untuk memperkaya diri. Nah, timbullah ke bawahnya lagi ikhlas. Ikhlas karena Allah dan keikhlasannya bisa rusak di sini. Terbagi dua. Ada yang ikhlas, tidak ikhlas. Jadi terbagi dua lagi. Terbagi dua lagi. Ya, maaf. Yang dua itu apa tuh, Tad? Apa halal, apa haram gitu maksudnya? Ya itu. Jadi dua tuh. Kalau sudah tidak ikhlas mengamalkan, otomatis masuknya ke sini. Rombongan haram, sini. Rombongan yang halal. Jadi terbagi lagi dua. Jadi semua pengetahuan itu yang masuk dengan Al-Quran saring itu supaya masuknya ke yang halal, yang berkah, thayyiban, yang sesuai dengan harapan kita selamat dunia dan akhirat. Tapi yang sebelah ini, ilmu pengetahuannya tidak melihat yang ini. Gitu. Makanya harus lari ke Al-Quran itu seperti itu maksudnya. Turun lagi ke bawah. Ada orang yang soleh, ada orang yang tidak soleh. Nah, jadi melihat soleh dan kesolehan seorang bukan dari casing. Jubahnya panjang, jenggotnya apa-apa. Kita selalu memandang itu orang baik, orang soleh. Padahal kelakuannya selalu bikin onar di masyarakat. Bisa dengan fanatiknya, keras kepalanya. Nah, seperti itu. Makanya terjadi ada yang soleh. Dari semangat melihat untuk orang soleh atau tidaknya, lihat dari akhlaknya, bukan dari casing. Gitu, apalagi yang pakai cadar. Kan, kayaknya soleh, tahu-tahu maling, pasti tarik cadarnya berkumis dia. Tarik cadarnya berkumis dia ternyata maling. Jadi dia. Bukan perempuan gitu perempuan ya seperti itu. Iya. Ada itu terjadi mah, ada. Nah seperti itu. Jadi nyamar gitu. Nyamar. Kayak orang soleh padahal tuh maling gitu. Nah seperti itu. Jadi ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Maka kalau orang tidak soleh senantiasa tidak diharapkan. Makanya orang tua kita itu mengharapkan kita menjadi orang yang soleh. Nah seperti itu. Supaya dia berbakti kepada kedua orang tuanya, ke masyarakatnya, dan tidak merugikan kedua orang tuanya. Itu kadang-kadang kalau dia mabok, siapa sih bapaknya nih? Nah suka kena orang tuanya itu. Iya. Makanya jangan sampai merugikan kedua orang tua kita. Kalau jadi soleh, jadilah orang yang soleh sesungguhnya. Orang tidak soleh tidak diharapkan masyarakat. Sehari-harinya misalkan minuman keras, bikin onar, teriak-teriak,
lagi ngumpul di kumpulan RT pun dia keluar. Ya dia lagi, malas gua mah dah. Tuh. Hadirnya pun sudah nggak diharapkan karena sering berbuat yang tidak disukai. Itu ciri orang tidak soleh. Tapi kalau orang soleh, kehadirannya itu didambakan. Misalkan Mang Agus, kemana yang Mang Agus ya? Kalau ada Mang Agus nih rapih nih. Apa betul? Karena tenaganya sering disedekahkan, selalu membantu di masyarakat. Akhirnya kedatangannya pun suka didambakan oleh masyarakat. Itulah orang soleh. Karena suka membawa keberkahan seperti itu. Nah kalau tidak soleh, suka bawa malapetaka. Misalkan bikin onar, ribut di kampung orang, berantem itu ini, larilah ke kampungnya. Hanya ribut antar kampung gara-gara satu orang itu. Jadi itulah tentang masalah petunjuk. Ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap akan aku berikan petunjuk dan mereka itulah orang yang beruntung. Maksudnya orang yang selalu lari ke dalam Al-Quran. Itu orang selalu beruntung. Pak, masuk akal kan? Iya. Nah, kalau yang selalu tidak ngikutin Al-Quran, ujungnya begini. Selalu yang ngikutin Al-Quran, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Dah cukup. Sedikit aja udah itu, insya Allah paham lah, singkat. Jadi casing juga dengan penampilan belum tentu menggambarkan orang itu baik ibaratnya. Ternyata ujung-ujungnya balik lagi ya tergantung akhlak. Akhlak. Mungkin para netizen penonton pun mungkin ada salah untuk menjawab ini pasti ada yang pengalaman gitu ya yang sifatnya itu seperti orang saya tapi buat onar terus ada seperti itu. Jadi kita melihatnya jangan dari casing. Tapi keikhlasan dengan senyuman, perkata yang lembut, sejuk itu enak. Ya enak untuk dipakai berteman. Gitu seperti itu. Tapi kan kebanyakan orang melihatnya itu dengan sosok yang nyata gitu loh. Iya, bagaimana dia bisa melihat akhlaknya gitu. Itu sangat mudah. Kan pasti kita itu akan namanya hablum minanas itu kan pasti nggak bakalan putus. Dengan ngobrol, dari obrolan kita bisa nyimak. Kemudian kan sehari ada 5 waktu suara azan, kita bisa lihat dia ke masjid atau enggak. Setelah itu lihat dari obrolan, apakah dia masih masuk sombong, apa masuknya? Karena kan yang tahu kesalahan kita kan orang lain. Kalau kita kan nggak tahu, kita merasa benar aja. Makanya kita ada Al-Quran itu supaya mengikuti seperti itu. Gitulah. Ya, kan kadang-kadang kita suka kecele ya tadi ya. Yeah. Di rumah sendiri atau di kampung sendiri. Gitu kelihatannya alim gitu ya. Ternyata di luar kan tahu-tahu ada berita miring ya. Iya. Padahal dia enggak kok di kampung. Soleh gitu. Banyak ya seperti itu. Banyak pasti akan ada pengetahuan dari semuanya pasti. Karena di mana-mana selalu ada di setiap kampung. Iya. Selalu ada orang yang nggak baik dan menjadi hikmah. Dan mudah-mudahan kita doakan semua orang-orang yang mungkin ada yang berdiri di rombongan orang yang selalu tidak ikhlas atau yang tidak soleh, kita doakan semoga dia menjadi orang yang soleh. Amin. Yang bermanfaat, yang sesuai diharapkan oleh kedua orang tuanya, ya, berguna di masyarakat dan juga agamanya. Saya berpesan kepada seluruhnya bahwa Allah berfirman, "Mayyahdihillahu fala mudhillalah." Barang siapa orang yang sudah berikan aku hidayah, kata Allah itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa orang sudah aku sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Nah, itulah pesan yang diberikan oleh saya melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pemirsa. Sedikit gambaran itulah yang telah banyak dikupas oleh Ustadz kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga akhlak, dan siapapun yang diberikan hidayah oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di podcast YouTube kami, Pesan di Balik Misteri. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan ada di diri kita.
Mudah-mudahan kita dapat menjaga hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Mang Agus, kesuksesan dan keselamatan ada di tangan kita, bukan dari tangan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Ya.